Sebuah pertanyaan yang mengemuka di awal adalah, apa tujuan berdirinya Jamaah Ahmadiyah dalam keberadaan begitu banyak agama dan gerakan yang sudah ada? Oleh karena itu, saya akan membahas pertanyaan ini dahulu. Setiap orang yang mempercayai salah satu agama wahyu, pasti juga percaya bahwa Allah, pada waktu-waktu yang berbeda, telah mengutus berbagai nabi ke dunia, dan bahwa tidak ada kaum atau bangsa telah dibiarkan tanpa seorang Rasul Allah. Evolusi rohani umat manusia adalah seluruhnya berkat golongan orang ini. Dan selain karena merekalah tidak akan ada apa-apa di dunia ini kecuali kegelapan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Tidak ada satu kaum pun yang kepadanya tidak diutus seorang juru peringat. Al-Fathir, 25. Penelitian sejarah dan penemuan-penemuan arkeologi meneguhkan kita dalam keyakinan ini, yang terbukti suatu faktor besar dalam menggalakkan persatuan di antara bangsa-bangsa, dan yang semua kebaikan ini dinisbahkan kepada Al-Quran, karena kebenaran ini pertama dicanangkan oleh kitab ini. Jika kita mencoba menemukan maksud para nabi ini diutus, kita akan menemukan bahwa penyebab kedatangan mereka senantiasa adalah kerusakan rohani manusia dan terputusnya semua hubungan langsung dengan Allah. Para nabi ini senantiasa muncul seperti awan bermuatan air hujan yang menyegarkan kembali bumi setelah musim kering yang panjang. Mereka adalah jawaban Allah yang diturunkan dari langit kepada jeritan dari orang-orang yang mencari Dia. Mereka seperti sangkakala yang ditiup oleh pemburu yang melihat tambang, untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang terserak-serak. Dunia diseru oleh mereka kembali kepada kebenaran, dan memulai perjalanannya menuju tujuannya yang sebenarnya di bawah petunjuk mereka. Kami meyakini bahwa rangkaian nabi ini akan berlanjut di masa mendatang sebagaimana ia telah berlangsung di masa lalu, karena akan menolak terputusnya permanen kenabian. Manakala manusia terus melalui zaman kegelapan rohani, zaman di mana manusia akan menyimpang jauh dari penciptanya, apabila dari waktu ke waktu manusia mudah tersesat dari jalan yang lurus dan meraba-raba dalam kegelapan pekat keraguan dan keputusasaan dalam upaya mereka untuk mendapatkannya kembali. Bila mereka hendak terus mencari cahaya dalam semua zaman dan masa itu, tidaklah mungkin untuk percaya bahwa para pembawa pelita dan pembimbing ilahi akan berhenti muncul, karena ini tidak sesuai dengan rahmaniyat, sifat pengasih pemurah Allah, bahwa Dia akan mengizinkan penyakit tetapi tidak akan menyediakan obatnya, bahwa Dia akan menciptakan dahaga tetapi akan menjauhkan sarana memuaskannya. Membayangkan demikian akan berarti menghina sumber dari segala sumber kasih sayang, dan mengkhianati kebutaan rohani kita. Kami percaya bahwa dunia masa ini sangat membutuhkan seorang pemandu dan pembimbing yang akan menunjukkan jalan menuju Allah, dan akan memimpin kita, keluar dari keraguan menuju keyakinan dan kepastian. Apabila manusia pernah membutuhkan seorang nabi, ia jauh lebih membutuhkannya saat ini, ketika agama telah menjadi kata-kata kosong dan kebenaran mati. Pada saat ini, sehubungan dengan sikap mereka terhadap agama, manusia dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, mereka yang menyangkal kebutuhan terhadap agama dan entah menolak Allah sama sekali, atau percaya kepadanya seperti halnya mereka percaya pada sungai-sungai dan gunung-gunung, karena keyakinan ini bagaimanapun tidak memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Andaikan mereka memutuskan bahwa tidak ada Allah, cara hidup mereka tidak akan mengalami perubahan apapun, karena keyakinan mereka pada Allah tidak ada hubungannya dengan tindakan dan perilaku mereka. Orang-orang semacam ini kadangkala telah melangkah begitu jauh hingga menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyerahkan kemerdekaan mereka kepada Allah sekalipun, dan bahwa mereka tidak bisa merusak harga diri mereka dengan berdoa kepada dan merendahkan diri di hadapannya. Golongan orang kedua adalah mereka yang percaya pada Allah dan sifat-sifatnya, tetapi mereka berada dalam keadaan orang kehausan yang telah tersesat di antara bukit-bukit pasir gurun, dan yang sepanjang bermil-mil tidak bertemu dengan setetes air. Semakin dia mencarinya, menjadi semakin dalam dahaganya dan semakin besar penderitaannya, tetapi pengembaraannya tidak membuahkan hasil baginya. Dia berlari dari satu fatamorgana yang menipu ke fatamorgana lain, tetapi setiap kali kekecewaannya menambah rasa sakitnya, dan dalam pencarian air dia mengembara lebih jauh dari air itu, sampai ia tiba di gerbang kematian. Golongan orang ketiga puas dengan keadaan atau nasib mereka, bukan karena mereka percaya bahwa mereka telah memenuhi semua hasrat alami mereka, tetapi karena mereka telah kehilangan keberanian dan telah putus asa dari karunia Allah. Mereka membayangkan bahwa karunia Allah itu terbatas kepada kaum-kaum sebelum mereka dan bahwa mereka itu seperti anak tiri yang tidak bisa berharap untuk mewarisi harta ayah tiri mereka. Oleh karena itu, mereka pasrah makan dari remah-remah yang kaum-kaum terdahulu telah tinggalkan bagi mereka karena rasa kasihan. Tapi tak satu pun dari kondisi-kondisi ini alami atau wajar. Ketidakpedulian golongan orang pertama tersebut di atas, upaya yang sia-sia dari golongan kedua, dan kepasrahan yang lahir dari keputusasaan dari golongan terakhir, sama-sama sia-sia dan tak menguntungkan. Satu-satunya hal yang dapat memberi manfaat pada para pencari Allah adalah pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Dia, yang menghalau segala keresahan dan menghilangkan semua yang memisahkan manusia dari penciptanya,
dan akhirnya membawa manusia ke hadirat Allah. Pengetahuan yang benar semata dapat menghadirkan agama kepada manusia dalam bentuk yang dapat diterima dan yang dapat disetujui penilaian manusia. Dan ini telah selalu dilakukan, dan hanya bisa dilakukan oleh seorang Nabi Allah. Oleh karena itu, renungkanlah, apakah ada agama apapun hari ini, yang para pengikutnya mengaku masih memiliki apa yang diberikan kepada dunia melalui para nabi itu? Tidakkah benar bahwa manusia telah entah terpaksa menerima keyakinan bahwa karunia Allah telah habis untuk kaum-kaum terdahulu, atau meninggalkan agama sama sekali, atau memedaya diri dengan keyakinan bahwa mereka telah sampai pada tujuan itu. Namun, hanya seperti orang dalam keadaan tidak sadar, yang menerima semua kemuskilan sebagai benar yang tidak memiliki hakikat bagi para penonton? Bila demikian, dunia ini membutuhkan seorang nabi hari ini sebanyak dalam segala zaman sebelumnya. Itulah sebabnya pendiri Jamaah Ahmadiyah telah mengajarkan bahwa pintu wahyu senantiasa tetap terbuka dan akan terus tetap terbuka, dan bahwa zaman ini memberi kesaksian tentang kebutuhan terhadap seorang nabi. Tapi kita tidak mendasarkan keyakinan kita pada kesaksian zaman semata. Kita juga didukung oleh kesaksian para nabi sebelumnya.